Ya, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Sulaiman Channel. Oke, di video saya kali ini saya akan coba memberikan video tentang karbu lagi ya. Dan ini sudah lama nih saya nggak upload video karena kebetulan saya juga sakit teman-teman ya. Kebetulan ini sudah mendingan, kerjaan juga banyak yang terlantar, nggak bisa saya teruskan karena benar-benar drop ini saya. Jadi untuk video kali ini saya akan coba memberikan video lagi masalah karburator ya, yang sangat klasik ya, yang sangat mudah diselesaikan, tetapi banyak dari kalian para pemula ataupun orang-orang yang sudah mengerti mesin kadang dibikin pusing oleh karburator ini. Masalah apa itu teman-teman? Masalahnya yaitu karburator banjir, rembes, terus netes di pembuangan, rembes di antara sela-sela ini, keluar dari moncong karburator ini juga, terus karburatornya bisa berembun. Itu juga salah satu gejala dari karburator banjir ya. Jadi karburator berembun itu bukan settingan yang terlalu basah, bukan. Itu salah menurut saya, karena karburator berembun itu adalah karbu yang bocor bensin di bagian luarnya, terkena angin, jadinya dia berembun. Oke, di sini ada dua masalah penyebab karburator itu banjir, netes, rembes, bocor, atau apalah sebutannya di tempat kalian. Ada dua masalah. Oke, yang pertama itu masalah dari karburator itu sendiri, dan yang kedua masalah dari bagian atau spare part di luar karburator itu. Oke, jadi yang pertama dari karburator itu sendiri, yang kedua dari spare part atau bagian terluar atau bagian lain dari piranti input BBM yang menuju ke karbu. Itu yang masalah. Oke, saya sebutkan yang pertama yang dari bagian luar ya teman-teman ya. Yang dari bagian luar karburator yang biasanya menyebabkan banjir itu vakum bensin, vakum tangki bensin untuk kendaraan bebek, untuk motor-motor bebek lawas ya. Itu biasanya ada vakum atau membran bensin, di mana dari tangki akan satu selang bercabang menjadi dua selang. Yang satu selang ini masuk ke intake, sebagai dia membuka valve atau katup di area membran ini untuk membuka, dan BBM bisa langsung turun ke input atau inner masuk ke karburator ini. Itu yang model vakum. Yang kedua yang model tangki, model kran seperti motor-motor cowok seperti GL, Ninja, Tiger, itu yang menggunakan kran, itu juga bisa menyebabkan banjir. Loh, kenapa bang kok bisa menyebabkan banjir? Gini teman-teman, kalau vakum kalian sudah bocor ya, maka BBM akan terus mengisi ke input ini. Setelah ini terisi terus, maka di dalam mangkok karburator dia akan penuh tekanan, dan akhirnya jarum pelampung itu tidak sanggup menutup lubang inner bensin, yang akibatnya akan banjir. Biasanya rembes sedikit di sini, kadang netes di sini saat setelah dipakai, atau saat setelah dipakai terus kalian parkir, kalian standar samping, biasanya dia netes tis sedikit di sini. Itu disebabkan oleh vakum membran bensin yang sudah lemah. Kalau vakumnya sudah jebol, sudah benar-benar lemah seperti di video short saya sebelumnya, itu maka karbu akan keluar terus, bensinnya akan ngocor dari sini itu banter, seperti di Shogun ataupun di Hiyu saya sudah pernah upload itu, cek di video saya. Itu yang dari vakum. Yang dari tangki kran, kenapa bang? Kran kan di bawah kran tangki itu kan ada filternya. Bila filter itu penuh, maka di saat on off kran ini akan mati teman-teman, dan di saat mati yang keluar akan BBM terus, dia tidak akan di stop. Sama kerjanya seperti vakum bensin, tapi dia kan manual. Kalau vakum bensin itu kan otomatis. Jadi itu ya penyebabnya teman-teman ya. Bisa dari vakum bensin, bisa dari kran tangki bensin yang dari bagian luar karburator. Kalau dari bagian karburatornya bang, apa saja? Oke, simak videonya. Saya bongkar dulu ini kedua karburator, karena dua karburator ini memiliki karakteristik pelampung yang berbeda. Saya bongkar, saya jelaskan, saya skip dulu agar tidak terlalu lama, biar kalian semakin paham. Oke, sebentar ya. Ya, oke teman-teman, ini kedua buah karbu ini sudah saya bongkar. Kenapa saya buat model tetap ya karbu PE dan juga karbu Erking? Karena apa? Karena karbu PE 28 terutama ya, itu kan pelampungnya nggak bisa disetel katanya ya, katanya pelampungnya nggak bisa disetel karena pakai lidahnya pakai plastik, nggak bisa disetel katanya sih ya. Tapi menurut saya masih bisa disetel teman-teman. Nanti saya next video saya berikan tip dan trik cara menyetel debit bensin pada karbu PE 28. Apakah PE kalian terlalu irit? Apakah PE kalian banjir terus? Bagaimana cara menyetelnya? Saya beberkan ilmunya. Oke.
Dan di sebelahnya ini karbu racking ya, pelampungnya menggunakan plat otomatis, berarti dia bisa disetel. Oke, nah dari kedua buah karbu ini kan sudah saya jelaskan tadi ya, dari bagian terluar yaitu vakum dan keran bensin, dan untuk bagian internal karbunya apa bang yang menyebabkan bocor? Oke, yang paling utama ya, saat kalian mengganti karbu aftermarket, usahakan posisi pemasangan karbu mau semiring apapun karbu kalian seperti ini. Nah, oke, kelihatan. Anggaplah ini karbunya sedikit ngangkat seperti ini ya. Ini jangan terlalu ngangkat teman-teman ya. Usahakan pada saat karbu ini ditutup, gini aja deh, gini aja. Susah kalau ditutup. Nah, ini ya. Saat karbu ini miring, usahakan tinggi bensin ini tidak terlalu jomplang. Nah, kalau masih seperti ini, masih sekian, saya jamin nggak akan banjir teman-teman. Tapi kalau sudah sekian, terlalu ngangkat gini, saya jamin akan banjir dia. Karena apa? Karena begitu dia kocak-kocak gini, akan rembes dari samping-samping. Oke, jadi yang pertama posisi karbu, posisi yang pertama. Yang kedua, nih packing dari mangkok karbu ini, baik yang pakai karet seperti ini ataupun packing kertas seperti punya Racking seperti ini, itu kalau sudah kempes saat ditutup bautnya ini dia tidak bisa menutup. Akibatnya bensin akan keluar lewat sini, terutama kalau di standar samping. Kalau di standar tengah dia tidak akan bocor. Oke, itu yang kedua dari adap karbu dan juga ini packing mangkok karbu. Yang ketiga apa bang? Yang ketiga ya yang pasti sih nih jarum pelampung. Saya lepas dulu jarum pelampungnya ya, bentar. Nih jarum pelampung kan ada yang pakai ujungnya karet. Nah, apabila ujung karet ini sudah kepak, sudah nggak lancip, otomatis dia nggak bisa menutup sempurna ke inner ini ya. Kalian lihat, nah itu ini nggak bisa nutup sempurna ke dalam. Nah, kalau ini nggak bisa nutup sempurna, di saat pelampung itu naik dan mendorong jarum pelampung ini naik, maka lubang di dalam inner ini tidak tertutup oleh ujung dari jarum pelampung ini. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu juga relevan ya dengan yang nomor 3, karena ujungnya ini sudah tidak lancip, sudah tidak bisa menutup di area linernya ini tadi, otomatis tingginya ini berbeda. Kalau tingginya ini berbeda, maka di saat dia sudah memaksa menutup seperti ini kan memaksa menutup nih, jarum ini masih ngawang teman-teman, masih ngawang, jadi dia masih belum menutup sempurna di lubang ini. Itu oke. Itu yang keempat, dan yang paling jarang ditemui tapi bisa terjadi teman-teman ya, itu yang paling langka tapi bisa terjadi teman-teman ya. Seputaran posisi sudah yang pertama, kedua packing karbu, ketiga itu jarum pelampung ujungnya sudah tidak runcing ya. Yang keempat itu tinggi jarum pelampung ini, tingginya ya, tingginya bukan tinggi lidahnya, bukan ya, tinggi pelampungnya ini tidak sesuai atau dia sudah pendek karena dia sudah gepeng, sudah penyet, ini kelihatan ya. Dan yang kelima itu jarang sih teman-teman tapi bisa terjadi, yaitu pelampung kalian bocor teman-teman. Pernah ngalami pelampung kalian bocor? Kalau kalian belum pernah mengalami pelampung bocor, terutama pelampung plastik seperti ini, berarti main kalian kurang lama di motor ya. Apalagi motor-motor 2 tak. Motor-motor 2 tak kan cenderung motor-motor lama ya. Kalau motor-motor lama kan cenderung rapuh nih plastiknya. Sering kadang saya mengerjakan pelampung-pelampung ini bocor. Di saat bocor, maka saat bensin terisi di mangkok itu, maka pelampung ini akan terisi bensin. Saat pelampung ini terisi bensin, maka pelampung ini tidak kuat ngangkat teman-teman. Setelah gak kuat ngangkat, otomatis inner bensin ini keluar terus. Kalau keluar terus ya karbunya pasti banjir. Dan bagaimana cara menangani kalau pelampung banjir? Pastikan dulu, kalian harus pastikan dulu kalau benar-benar pelampungnya bocor. Misalnya di sini nih, ini bocor. Oke, kalian keringkan, jemur ya, dijemur. Oke, dijemur sampai benar-benar kering. Kalian kocok-kocok seperti ini, sudah tidak ada bensinnya. Biasanya di senter gini tembus ya teman-teman ya, kelihatan bensinnya. Itu kalian ambil obeng min, kalian panaskan sedikit, terus kalian tutup seperti ini. Nah,
Nah, jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama mempengaruhi berat pelampung kanan atau kiri. Kalau misalnya yang kanan yang bocor, nanti yang kanan lebih enteng karena plastiknya berkurang. Lebih baik disolder dengan obeng seperti ini daripada dilem. Kalau dilem nanti berat sebelah. Kalau berat sebelah naiknya nggak enak, nggak beraturan. Jadi di sini sudah saya jelaskan semua penyebab karburator banjir, baik pelampung itu yang nggak bisa disetel ataupun pelampung yang bisa disetel, sama saja. Kalau bedanya ini yang bisa disetel, kalau jarumnya itu, jarum pelampung yang dalam itu kurang panjang atau kurang tinggi, lidahnya ini diturunkan. Oke, kalau jarumnya kepanjangan, lidahnya dinaikkan. Oke, dan yang tak kalah penting yang terakhir teman-teman ya, setelah jarum pelampung itu cukup langka, ini ada lagi ini pipa pembuangan karburator di mangkok karburator ini. Pipa ini kan terusannya ke sini ya. Ini terlalu tidur dia. Ini terlalu tidur. Bensin itu sekian teman-teman. Ya. Bensin itu sekian idealnya saat muncul atau saat terisi. Tapi setelah ada tertutup pelampung dan segalanya, bensin itu naik. Bahkan di atas ini bensin itu. Makanya seal atau packing mangkok ini tidak boleh rembes, tidak boleh bocor. Kalau bocor bensin pasti keluar. Ini terlalu tidur. Kalau ini terlalu tidur, otomatis karbu akan banjir terus lewat sini. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya penjelasan saya kali ini. Cukup banyak, cukup daging menurut saya. Dan mohon maaf apabila penjelasan saya sedikit belepotan, tapi kalau kalian masih bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar karena saya menjelaskan dengan kondisi yang kurang fit. Tapi saya yakin penjelasan saya ini daging, bener-bener daging. Oke, jadi saya rasa segini dulu deh video saya kali ini. Jadi terus dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, makasih teman-teman.